Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIJ dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Berhati-hatilah dengan keadaan di mana saat akhir zaman itu ada, atau saat akhir zaman itu datang, berhati-hatilah. Banyak kepalsuan yang dianggap adalah keaslian, banyak keaslian ditinggalkan seolah-olah dia tidak bermanfaat, saudari. Dajjal tugasnya apa? Yang saya tahu, tugas Dajjal itu adalah mengalihkan perhatian kaum muslimin yang beriman dari apa yang seharusnya mereka fokus, sehingga mereka gagal fokus kepada yang asli, kepada yang benar, kepada yang jelas, hanya untuk membela mati-matian produk KW, saudara, ataupun kesesatan yang dibawa oleh Dajjal, saudari. Maka dalam hal ini kemunculan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sungguh sangat ditakuti oleh Dajjal-Dajjal KW, sehingga Dajjal KW itu berlomba-lomba dalam menebarkan fitnah, saudari. Mereka menuduh Kiai Imad telah menyebarkan fitnah, menuduh Kiai Imad telah mengadu domba umat, menuduh Kiai Imad telah menyesatkan umat, menuduh Kiai Imad macam-macam, sampai Kiai Imad itu mati dalam keadaan su'ul khatimah, saudara. Na'udzubillahi min dzalik. Tetapi apa balasan Kiai Imad? Beliau hanya fokus kepada apa yang beliau buat, yakni tesis, saudari. Ketika ada yang mencoba untuk memfitnah tesis beliau, mencoba untuk menggiring opini untuk tesis beliau, yang beliau lakukan adalah memberikan penjelasan. Kemudian mereka mencoba membantah dengan fitnah, dengan mencari-cari kesalahan. Sehingga satu pun fitnahan itu tidak bisa mereka buktikan sampai sekarang. Udah berapa tahun, saudari? Kita taruhlah dari 2023 sampai sekarang 2026, berapa tahun, saudari? Ya, katakanlah sudah lebih dari 3 tahun. Bantahannya gimana? Imad itu anaknya Sarman. Sarman itu merupakan orang Cina. Imad itu adalah orang yang dikirim oleh intelijen hitam. Imad itu adalah orang yang dibackingi oleh oligarpu. Imad itu adalah orang yang dibackingi oleh aseng. Imad itu adalah orang yang ditunjuk oleh jenderal tua, saudara. Tetapi apakah fitnahan itu mampu menghancurkan Kiai Imad? Bahkan fitnah itu menjadi bukti apa yang disampaikan oleh Kiai Imad adalah kebenaran, saudari. Sampai sekarang saya belum melihat bantahan terhadap tesis Kiai Imad, saudari. Yang saya lihat hanya fitnah, olok-olok, penghinaan, caci maki, yang akhirnya mereka menuduh pendukung Kiai Imad menyebarkan caci maki, saudari. Contoh TIJ, pemecah belah umat. Naam, sahih walala. Saya adalah orang yang mengikuti tesis Kiai Imad sampai sekarang. Bahkan sebelum Kiai Imad membuat tesis, mempublikasi tesisnya depan umum, saya udah mengikuti tesis Kiai Imad. Kenapa TJ sebelum ada tesis itu di publik ente sudah mendukung, padahal kan belum ada? Itulah perbedaan saya dengan Kibin, saudari. Muncullah orang-orang yang lucu, yang menganggap dirinya cerdas, yang menganggap dirinya hebat, kemudian mencoba untuk membantah tesis Kiai Imad. Dan akhirnya konyol. Kiai Imad tidak pernah memerintahkan untuk membuli orang-orang yang muncul. Kiai Imad tidak pernah merendahkan mereka, bahkan menyanggupi untuk misalnya live dengan mereka, atau bertemu dengan mereka, atau menjawab keresahan mereka, saudari. 3 tahun lebih saya menyaksikan fenomena yang sama sekali tidak berimbang. Berat sebelah, betul berat sebelah. Kenapa? Hal yang salah dipertahankan, maka itu akan berat sebelah. Tentu kemenangan itu akan menang banyak, saudari. Kebenaran itu akan menang banyak, saudari.
Coba lihat yang sejuk bantahannya, nggak ada. Nggak ada. Bahkan yang tua bangka sekalipun dalam membantah Kiai Imad hanya bisa framing dan nangis-nangis. Insya Allah, saudara, bukan membantah tesisnya. Seharusnya yang dibantah itu tesisnya. Yang ditanya, pohon pinang sama Kiai Imad misalnya seperti apa. Jangan dijawab pohon toge, nggak nyambung. Kiai Imad membahas pohon pinang begini. Terus pohon pinang itu bagaimana? Ditanya lagi, padahal udah dijelaskan. Pohon pinang itu seperti kecambah. Batangnya lembek, sudah. Itu nggak nyambung, saudari. Nah, yang ditanya masalah nasab. Kok Kiai Imad dijawab belajar kandang kebo? Kan nggak nyambung, saudari. Jadi ketidaktersambungan nasab juga ketidaktersambungannya otak, saudari. Jadi di sini ada hal yang terputus, saudari. Urat malu, kesadaran, akal, iya kan? Nah, sehingga saya semakin cinta terhadap Kiai Imad, saya semakin mendukung Kiai Imad begitu. Dan ketika saya mendukung Kiai Imad, saya juga di framing macam-macam. Nah, disitulah saya suka. Saya tidak suka dipuji di dunia ini, saudara. Masya Allah antum, Masya Allah wajah antum, Masya Allah antum nanti. Saya nggak suka dengan iming-iming. Saya tidak suka dengan khayalan. Masya Allah antum nanti akan bertemu Aliman Faqihil Muqaddam bersama beliau. Nanti antum akan mendapatkan surga, masuk surga tanpa hisab. Ana nggak perlu. Nggak perlu gombalan-gombalan level malaikat. Nggak perlu. Saya yakin banyak atau tidaknya yang mendukung Kiai Imad. Yang penting saya mendukung tesis Kiai Imad. Bukan secara pribadi Kiai Imad saya dukung. Kecerdasannya, akhlaknya, ya kan? Kemudian literasinya, retorikanya, bahkan wawasannya, saudari. Saya heran, ada segerombolan orang membuat video-video mengolok-ngolok Mama Gufron, saudara. Akan tetapi, dia mengagungkan leluhurnya yang garomahnya sama seperti Mama Gufron, saudari. Saya heran di situ. Entah di mana akalnya. Karena begini, kalau mereka bikin apapun itu harus dianggap keramat. Kalau orang lain, walaupun hebat, walaupun penelitian sekelas Kiai Imad, yang bisa diuji dimanapun, saudara, yang bisa dipertanggungjawabkan, mereka menutup mata untuk itu. Orang alim dituduh orang gila. Orang gila dilabelkan wali, saudara. Jadi saya tidak mau ikut yang seperti itu. Dan kalau saya tidak mau ikut yang seperti itu, ya jangan salahkan saya. Coba kita mulai hari ini merenung, saudara. Apalagi di momen Ramadan ini. Kita jangan cuman bilang ketika orang mengangkat cerita-cerita bualan dari orang yang kita taruhlah majikan, orang yang kita jadikan majikan, cari kesalahannya ataupun dinampakkan sendiri kesalahannya melalui video-video mereka yang bertebaran di media sosial, saudara. Kemudian kita salahkan orang lain. Kalau seandainya apa yang mereka sampaikan sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, dan apa yang menjadi perkataan ulama juga sesuai dengan apa yang mereka omongkan, hari ini saya akan ikut mereka dan saya akan melawan orang-orang yang mencela mereka, saudari. Nah, jadi tidak heran bahwa di negeri kita itu adalah bekas kolonial Nederland. Seperti yang kita tahu bahwa negara mana saja yang pernah dijajah oleh Belanda, orangnya bodoh. Kenapa? Bagian dari bentuk penjajahan Belanda itu adalah membodohi. Jangan makan terong, nanti impoten. Jangan makan ikan, nanti cacingan. Itu merupakan kalam-kalam kolonial yang saat ini masih digalakkan oleh orang-orang tertentu, saudari. Maka dari itu, kita yang tidak ingin menjadi orang-orang yang terjajah, maka kita keluar dari lingkaran itu, saudara. Saya tidak akan pernah mau mengikuti hal yang seperti itu. Pokoknya saya bilang A, tetap A. Enggak ada cerita beragama itu saya bilang. Enggak ada. Dalam agama itu enggak ada saya bilang.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Ulama fulan berkata, bukan ayam boiler pun dianggap sebagai wali, saudara. Karena dia putih semua. Enggak semua yang putih-putih itu wali, saudara. Ini beragama, gola datuk saya, datuk saya tiduran di bawah matahari, di atas matahari. Datuk saya jadikan matahari sebagai bola. Itu dianggap kebenaran, saudara. Itu dianggap garomah, saudara. Sehingga berbondong-bondong orang STM rendah mengikutinya. STM rendah itu tidak hanya orang yang nggak sekolah. STM rendah itu orang yang udah S3. Ada juga yang SDM rendah. Dia cuma mengulik buku, mendengar apa yang disampaikan oleh dosennya, tetapi dia tidak punya akal untuk mencerna itu semua, saudari. Makanya, orang cerdas itu bukan karena sekolah. Orang sekolah itu tidak menjamin cerdas, saudari. Cerdas, kritis dalam berpikir, ya kan? Diam TJ gitu. Saya kalau diam, berarti merelakan kekalahan untuk kebenaran dalam diam. Dengan kata lain, saya seperti setan bisu, saudari. Nggak mau saya. Nah, ngomong, TJ nggak tahu apa-apa. Walaupun satu ayat yang saya tahu, tetap akan saya sampaikan. Karena saya nggak pelit. Untuk ngasih ilmu ke orang nggak perlu bayar saya dulu. Untuk memancing pikiran nggak perlu bayar. Nah, jadi untuk memperbaiki pemikiran, untuk memperbaiki akal nggak perlu bayar. Nah, kalau sama saya gratis. Jadi tidak heran di negeri kita ini orang masih tertipu dengan penampilan. Karena kenapa? SDM rendah. Kenapa banyak orang yang tertipu? Baik penipuan online ini itu segala macam. Kenapa banyak sekali kasus penipuan? Kenapa penipu-penipu dari negeri Cina datang kemari? Karena di sini pasarnya. Kenapa penipu-penipu dari Timur Tengah ke sini? Karena di sini pasarnya. Bayangkan nih, saya kasih waktu, bayangkan. Seorang imigran yang tidak ada kemampuan apa-apa, kemudian berenang dari negerinya, terdamparlah di Indonesia. Sampai di sini jadi raja, saudara. Sampai di sini jadi raja. Itu contoh, saya nonton di kartun. Misalnya ada orang, ya kan, dari jauh sana. Di kampungnya, pecundang, pengecut, bukan siapa-siapa. Bahkan boleh dibilang hidupnya lebih sulit dari kita. Tetapi setelah sampai di Indonesia, dikipasin, disuapin, dihidangin makanan, dikasih perempuan, dikasih fasilitas, macam-macam. Karena sekarang, bahasa yang mengandung tipuan itu lebih diminati oleh masyarakat dan oleh umat, saudari. Kira-kira betul tidak yang saya sampaikan? Walaupun semua orang juga tahu kebenaran itu pahit, sulit untuk diterima. Dan memang iya. Kamu tahu ibu kamu di rumah, ayah kamu di rumah, itu yang kamu tahu. Kamu sayang sama mereka, cinta sama mereka, ta'zim sama mereka. Tiba-tiba kamu ketemu satu orang. Orang ini jujur. Dia ngomong, sini dulu, sebenarnya ini udah lama saya pingin cerita, tapi saya takut kamu marah, takut kamu nggak bisa nerima. Sebenarnya orang tua kamu itu bukan itu. Orang tua kamu yang kamu kenal itu bukan itu. Kamu dulu waktu kecil diadopsi. Bayangkan perasaan kamu waktu itu bagaimana. Kalau kamu adalah orang yang bijak, mau berpikir, maka kamu akan terus bertanya. Kalau memang bukan dia orang tuaku, lantas orang tuaku siapa? Nah, pasti orang itu akan menjawab kalau dia kenal. Orang tuamu ini, kamu datang aja ke gang ini. Biasanya beliau jualan
jualan ikan di pasar atau apa. Walaupun kamu nggak bisa nerima, walaupun kamu nggak terbiasa dengan itu, kamu akan berusaha untuk mencari. Karena kenapa? Kamu menggunakan akalmu dan perasaanmu. Dan kamu akan bertanya kepada orang tuamu, dan orang tuamu akan memberikan jawaban kalau memang sudah ketahuan seperti itu. Tentu kita nggak bisa menerima, saudara. Pasti kita akan kebingungan di saat pertama karena belum terbiasa. Karena kita sudah terbiasa dengan orang tua asuh kita, orang tua angkat kita. Sehingga keyakinan kita yang bertahun-tahun ini membuat kita bingung dan bertanya. Kalau kita orang yang bijak. Kalau kita orang yang nggak bijak, pokoknya itu orang tuaku. Pokoknya orang yang sudah suhrah wal istifadah, tinggal husnudzon aja. Nggak ada kepikiran kita untuk tes DNA misalnya. Atau menggali sejarahnya misalnya. Atau berdiri di depan cermin dan menatap orang tua kita, apakah mirip dengan kita atau tidak gitu. Itu sekurang-kurangnya pemahaman. Sekarang kita sibuk masukin kucing dalam karung, kemudian kita teriak, kambing, 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 saudari. Padahal kita tahu itu kucing, tetap kita berani meneriakkan kambing. Udah kita bodoh, anak buah kita juga kita bodohin dong, supaya makan kita nggak terancam. Jadi sejauh ini saya ngomong, Kibin paham. Bodoh itu jangan dilestarikan. Bodoh itu bukan dari penampilan kita lihat. Contoh, ada orang pakai sorban, pakai jubah, mengaku cucu Nabi, baca Al-Quran aja, tabat iya bah. Itu bodoh. Tapi kan masih muda, perlu belajar. Kalau belajar, jangan ceramah dulu. Sekarang saya mau menceritakan sesuatu. Aceh ingin merdeka itu dihasut. Oh, itu bukan. Itu kesadaran kami sendiri. Saya pun ingin merdeka. Nggak ingin jadi Jongos Habib. Jadi jangan disangkut paut ke situ. Nggak ada tuh. Nah, pemeran utamanya saya tahu. Nggak ada yang Habib. Walaupun ada yang namanya Habib. Tapi bukan Ba'lawi. Kurang seru kalau nggak debat. Cari yang debat, Bang. Jangan cari yang nggak debat. Itu pilihan Anda sendiri. Nah, salah satu contoh SDM rendah begitu. Kalau pingin, ini kan HP di tangan gitu. Pingin lihat orang debat, ya nonton debat. Tapi kalau seandainya Bupati di Aceh Timur itu seperti Bahar, kalau ada yang tidak sepaham dengan ini, pasti akan dibukin di situ. Habis itu minta maaf. Alhamdulillah, beliau bukan Kibin. Nah, kalau saya sadarkan beliau sebentar aja, nggak sampai 1 kali 24 jam. Cuman belum saatnya. Karena orang-orang terdekat beliau ada sama saya. Karena saya nggak suka untuk menjelaskan sesuatu yang nggak ditanya. Karena saya nggak suka, misalnya, itu begitu loh, itu begitu loh, itu nggak suka. Ketika dia tanya, harus saya jawab. Gimana? Background malam ini keren kan? Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya dari setahun yang lalu saya nggak usah bahas lagi, atau 2 tahun yang lalu saya duduk diam atau membahas yang lain. Karena udah cukup. Warga Nusantara ini mengobok-ngobok mereka udah cukup, saya lihat. Nggak perlu saya lagi. Kiai Imad hanya tetap fokus kepada tesisnya aja. Saya pikir begitu. Tetapi banyak sekali kelucuan yang membuat saya nggak bisa bungkam. Kalian tahu nggak? Ada Kibin yang ragu-ragu sekarang. Kira-kira Imad itu benar nggak sih? Kemudian datang lagi ke yang namanya pengajian, tapi bukan pengajian, penghasutan. Kalian jangan terhasut. Kalianlah orang-orang dipilih oleh Allah. Sehingga kalian hari ini masih bersama golongan kami. Masya Allah, saudara. Di situ kadang saya merasa lucu, saudara. Bukan merasa sedih, merasa lucu. Jadi kalau kalian nggak percaya, kalian kebingungan, malam-malam ambil foto Habib Umar. Bukan. Astagfirullahaladzim, na'udzubillahi min dzalik. Ambil wudu, sholat istikharah. Yakinlah. Kamu jangan masuk ke dalam pikiran yang sudah terdoktrin. Kamu keluar dari doktrin tersebut. Sholat istikharah.
Niatkan, ya Allah, Habib itu cucu Nabi atau bukan? Udah gitu aja, nggak usah panjang-panjang. Mohon petunjuk ya Allah. Sholat istikharah. 2 rakaat cukup, nggak usah banyak-banyak. Insya Allah setelah itu Allah akan memberikan petunjuk. Apakah melalui mimpi atau melalui pemikiranmu sendiri. Nanti Allah akan selipkan petunjuk di situ. Memang sih, gue orangnya nggak meyakinkan. Bahkan apa yang gue sampaikan belum pernah gue lakuin, saudara. Aku hanya bisa mengatakan, nggak bisa melakukan, saudara. Contohnya, misalnya, umroh ke Tarim. Nggak pernah gue. Cuman sering ngomong, tapi nggak pernah. Cium tangan Habib. Wallahi nggak pernah. Dari kecil sampai dewasa seperti sekarang udah tua, belum pernah. Makanya yang ku bilang, belum tentu pernah aku lakuin. Rizik datang ke Aceh dulu waktu aku kibin. Nggak pernah ketemu berhadap-hadapan dan nggak pernah, apalagi cium tangan. Habib-habib yang lain yang ketemu, gue cuman begini. Mereka megang tongkat, gue cuman begini, berdiri tegap. Kecuali kalau ada ustadz, kiai, tengku-tengku di sini, ulama, itu baru. Ulama sepuh, baik secara usianya, ataupun sepuh secara ilmunya. Itu baru aku merendahkan diri, menundukkan kepala. Makanya Kibin capek mencari foto saya atau video saya cium tangan Habib. Yang sering gua tepuk di bahu, yang kawan aku Habib. Kalau yang Habib-Habib tua segala macam, biasa aja. Jarang pun ketemu karena aku nggak main di komunitas mereka. Saat aku jadi Kibin aja nggak pernah cium tangan mereka. Kira-kira aku dosa nggak? Batal nggak puasaku? Nggak diterima nggak ibadahku selama bulan Ramadan? Nggak akan ada yang bisa menjawab itu. Karena yang menerima puasa seseorang itu adalah Allah, bukan Habib, saudara. Makanya ajaran mereka lucu. Dikit-dikit kamu mati su'ul khatimah. Dikit-dikit kamu itu nggak akan dapat syafaat. Dikit-dikit percuma kamu puasa. Kamu ngomongin Habib. Berarti Habib itu sesuatu yang tidak baik untuk diomongin. Aduh. Panitia. Berapa banyak produk yang nggak ada label halal yang udah masuk memang dari dulu. Contohnya Habib. Maaf bercanda. Jangan marah. Baru aja dibilangin jangan marah. Berapa banyak produk yang masuk ke Indonesia tanpa label halal? Berapa banyak produk dari luar yang masuk ke Indonesia ada label halal? Tapi apakah antum yakin itu halal? Saya tanya, obat-obatan ada nggak label halal? Contoh, produk obat yang ditelan, up. Ada nggak label halal? Ada TIJ. Yakin nggak itu halal? Itu kita serahkan kepada ulama. Kalau semua diserahkan kepada ulama, tugas kita apa? Makanya tugas dari masing-masing kita adalah menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Ada makanan layak atau tidak? Kalau meragukan syubhat, jangan bawa pulang ke rumah. Apalagi cara mendapatkannya. Dengan cara menipu orang, dengan cara berjualan culas atau segala macam. Itu juga jangan dibawa pulang ke rumah, saudari. Hasil korupsi jangan dibawa pulang ke rumah. Kenapa kalau label halalnya besar sekali, tapi hasil korupsi sama aja? Aduh, saudari. Seharusnya pakai nasi putih sama teh. Itu halal. Tetapi jika itu makanan yang kita kasih kepada anak istri kita, sementara kita katanya kaya, mampu flexing setiap hari, maka itu nggak boleh, saudara. Itu nggak layak. Tapi kalau TJ misalnya, seorang petani miskin dari kampung gitu, kalau ngasih makan seperti itu udah syukur gitu. Kenapa? Syukur bisa dikasih makan. Walaupun TJ-nya nggak makan, anak istrinya makan. Dana haji haram juga. Tapi kok diembat.
Dana sumbangan haram juga. Sama itu. Tapi beda sedikit. Tapi hukumnya sama. Daging babi sama hasil korupsi. Istri orang. Itu daging juga. Walaupun mentah, haram itu. Sudah. Kibin kok nggak ada malam nih? Kibin kok nggak ada malam nih? Sampai sahur. Jangan, sebentar aja. Kayaknya Bang TJ dendam. Saya bukan pendendam orangnya. Kalau saya dendam ya pasti yang saya serang orang-orang yang berurusan dengan saya aja. Saya akan cari mereka. Tapi saya nggak tahu dendam. Hari ini orang menghina saya. Barusan menghina saya. Bentar lagi minta maaf dia. Oh, bisa jadi sahabat tuh. Nah, jadi kebohongan, pengkhianatan, ingkar janji itu harus dilawan. Kenapa ente melawan saudara muslim, saudara? Karena orang yang suka bohong, suka ingkar janji, berkhianat, itu bukan muslim, itu munafik, saudari. Munafik itu harus dilawan. TJ, menurut ente kalau sholatnya bolong-bolong, apakah bisa masuk surga? Saya nggak tahu, karena surga itu bukan karena sholat. Sholat itu ibadah yang diembankan, bukan beban. Ya kan? Itu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang diambil oleh Rasulullah ke Sidratul Muntaha dengan menaiki Burak. Yang memasukkan kita ke dalam surga itu adalah kasih sayangnya Allah, kasih sayangnya Nabi Muhammad, saudara. Hanya dengan keridhaan Allah kita bisa masuk surga. Tapi saya nggak mau ibadah, gimana? Kalau nggak ibadah, nggak sholat, gimana mau dapat ridho Allah? Untuk mendapatkan ridho Allah itu lakukan yang disuruh, tinggalkan yang dilarang, saudari. Kalau ada salah dengan Allah, taubat, saudari. Kalau ada salah dengan sesama manusia, minta maaf, saudari. Kalau kamu pernah menyakiti manusia, sesama manusia, minta maaf, saudari. Jangan malu-malu. Tapi TJ menyakiti habaib. Tapi yang saya ngomongin benar. Nggak perlu minta maaf, saudari. Misalnya, kita ngelihat ada perampokan, bahkan ada upaya untuk pemerkosaan. Kita halang-halangi. Itu menyakiti hati perampok, saudara. Apakah kita harus minta maaf sama perampok? Kalau ditarim ya wali semua. Saya kalau salah, memang terbukti salah, ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Sekarang pun saya mau minta maaf. Maafkan Baim ya Habib. Maafkan Baim. Tar dulu cuy. Mau sahur bentar lagi. Udah ya teman-teman ya. Saya izin dulu. Mau sahur bentar lagi. Mau entot dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untung ada yang ngingatin. Makasih ya udah diingatin.